Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan yang masih semangat untuk belajar. Boleh lambaikan tangan, amin. Kita sudah belajar hal-hal yang luar biasa, bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan pada sesi terakhir ini mungkin saya sedikit review dan ada sedikit tambahan bagaimana salah satu cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita baca Alkitab untuk kita mengetahui isi hati Tuhan, tuntunan Tuhan, pesan Tuhan, teguran Tuhan. Karena cara Tuhan mewahyukan dirinya adalah melalui firman Tuhan. Jadi tidak ada cara lain selain kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan membaca Alkitab. Tapi masalahnya itu kalau banyak dari kita yang salah menafsirkan Alkitab, salah membaca Alkitab, salah mengerti Alkitab, salah memahami Alkitab, kita tidak bisa mendapatkan pesan, maksud, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan yang Tuhan maksudkan untuk kita. Jadi akhirnya itu yang kita baca, yang kita dapat itu apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau terima, apa yang kita mau pahami dari teks itu. Bukan maksud Tuhan, tapi apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau pahami. Jadi hari ini sedikit review, kita harus sadari bahwa Alkitab dituliskan kepada para pembaca mula-mula. Kalau kita melihat bahwa Injil Matius contohnya dituliskan kepada khususnya orang-orang Yahudi Kristen. Karena kita melihat salah satu contohnya, Matius tidak menggunakan kata kerajaan Allah, tetapi kerajaan surga. Karena bagi orang Yahudi itu mereka tidak boleh menggunakan nama Allah Yahweh, Yahweh dengan sembarangan. Mereka harus mengucapkannya Adonai atau Elohim. Jadi Matius menggunakan yaitu kerajaan surga, Basilia Tonoranon kalau bahasa Yunani-nya, bukan Toteo yaitu kerajaan Allah. Nah kita juga bisa lihat contohnya Injil surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, kepada jemaat Tesalonika, kepada jemaat Roma, itu ditujukan kepada pembaca mula-mula, ada audiensnya. Nah kita bukan pembaca mula-mula, tapi kita pembaca modern. Jadi Alkitab dituliskan kepada pembaca mula-mula, tapi Alkitab dituliskan untuk kita. Jadi kita harus membacanya dalam lensa perspektif sudut pandang dari pembaca mula-mula. Apa sih yang mau disampaikan oleh penulis kepada pembaca mula-mula, dan kita minta iluminasi dari Roh Kudus supaya kita bisa memahami sesuai dengan konteks pada zaman ini. Nah ini sedikit gambaran Bapak Ibu Saudara, mungkin gak secara detail gitu kan, mungkin di kelas teologi. Tapi pertama revelation, pewahyuan. Kita menerima pewahyuan, ada pewahyuan umum, pewahyuan khusus. Allah mewahyukan dirinya kepada umat manusia. Dan dari pikiran Allah, dari pewahyuan Allah diberikan kepada para rasul, para nabi-nabi yang ada. Dari revelation ke inspiration, para penulis-penulis Alkitab diinspirasi, diilhamkan oleh Roh Kudus supaya mereka dapat menuliskan surat-surat, kitab-kitab yang ada. Jadi kalau kita melihat kenapa sih Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab itu nyambung, ada garis besarnya, ada benang merahnya. Karena walaupun penulisnya adalah sekitar 40 penulis yang berbeda, tapi semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi semuanya berdasarkan pewahyuan revelation dari Tuhan. Itu luar biasanya. Jadi kenapa kalau kita melihat dari Kejadian bisa nyambung sampai ke kitab Injil. Bahkan di Kejadian 3 ketika setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita bisa melihat ada namanya proto-evangelium, yaitu menggambarkan bahwa pada akhirnya nanti Yesus yang akan mati di kayu salib dan menghancurkan kepala atau tengkorak, yaitu iblis gitu. Kita melihat di Kejadian 3 setelah, sebentar kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat 15. Saya akan bacakan. Ini kata Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan menemukan tumitnya. Ini proto-evangelium, ini menggambarkan bagaimana Yesus di Bukit Golgota, yang Golgota artinya tengkorak, akhirnya itu menghancurkan, meremukkan kepala atau menghancurkan iblis, kuasa iblis, dan manusia akhirnya diselamatkan. Jadi ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Ini luar biasanya dari Alkitab. Masuk ke proses kanonisasi, transmisi, translation, sampai kita punya teks Alkitab yang sekarang oleh LAI. Dan terakhir yang penting, illumination, iluminasi. Jadi kita melihat dari proses revelation sampai illumination itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita harus minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang sama yang menginspirasi para para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengiluminasi kita supaya kita bisa memahami Alkitab seperti yang dimaksudkan oleh Roh Kudus melalui penulisan Alkitab. Jadi itu yang penting kita pahami. Nah, sedikit review dari kemarin. Dari Logos harus jadi Rema. Alkitab yang kita punya sekarang adalah Logos, firman secara umum. Tapi harus menjadi Rema, merema dalam hati kita, merema dalam hidup kita. Harus kita dapat aplikasikan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, pastikan kita melakukan eksegesis, bukan eisegesis. Kalau eisegesis, kita baca Alkitab sesuai dengan apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau Alkitab itu katakan, apa yang kita mau Alkitab itu bicara kepada kita. Kalau eksegesis, kita yang menyelidiki Alkitab dan kita menerima atau kita menangkap apa maksud dari penulis Alkitab melalui teks tersebut. Jadi penting kalau kita baca Alkitab, contohnya kalau kita baca contohnya adalah surat Roma, Paulus kepada jemaat di Roma. Kita harus lihat misalnya Roma contohnya 12 misalkan ayat 1. Kita harus lihat ayat-ayat di sekitarnya. Kita harus lihat pasal-pasal di sekitarnya. Kita harus lihat kitab-kitab di sekitarnya. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat lainnya. Karena itu merupakan suatu kesatuan. Karena ada narasi, ada suatu gagasan utama. Dan kita harus lihat sesuai dengan konteks tersebut. Jadi penting bukan hanya kita melihat dari teksnya, misalkan Yohanes 3:16, kita lihat Yohanes 2, Yohanes 4, kita lihat seluruh kitab Yohanes, kita lihat surat-surat kitab-kitab Injil. Tapi kita juga harus penting melihat seluruh Alkitab, Perjanjian Baru, latar belakang geografi, latar belakang historis, dan latar belakang kultural. Nah, yang minggu lalu kita belum bahas, satu hal juga yang penting dalam kita membaca Alkitab, kita harus tahu biblical literature, genrenya. Apa genre dari kitab tersebut? Contohnya, kalau Genesis, Kejadian, itu termasuk dalam hukum Taurat. Tapi ada juga genre narasinya. Contohnya, kalau misalkan kitab Joshua, itu adalah kitab historis, sejarah, bicara mengenai sejarah bangsa Israel. Contohnya, yang lain misalkan Job atau Ayub. Kita mungkin Gema baru selesai kitab Ayub. Ini adalah wisdom atau and poetry. Jadi sastra hikmat. Jadi banyak puisi, banyak sastra hikmat. Kita harus tafsirkan sesuai dengan genre tersebut. Kalau misalkan kitab Yeremia, itu adalah sastranya nubuatan, profesi. Jadi kita harus tafsirkan seperti nubuatan, profesi. Terus juga kalau dalam Perjanjian Baru ada surat-surat, surat Paulus, surat umum, dan ada juga kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Revelation, Wahyu, itu termasuk apokaliptik atau termasuk dalam nubuatan. Nah, balik lagi ke SOAP, SOAP. Gimana sih cara kita untuk melakukan SOAP? Sedikit review. Pertama, scripture. Jadi kita baca dan kita tulis ayat yang kita pelajari. Contohnya kita lagi baca Matius 1. Apa ayat yang merema dalam hati kita, yang menyentuh kita? Contohnya kalau saat teduh kita dalam Gema hari ini, apa ayat, apa rema yang kita dapat? Apa ayat yang muncul ketika kita baca pasal atau teks tersebut? Contohnya hari ini dalam saat teduh kita Gema, kalau yang baca Gema 28 Agustus. Nah, ayat yang merema,
Kalau dalam 1 Korintus 9 ayat 18 sampai 19. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kita tulis dulu ayatnya, kita baca satu pasal, 1 Korintus 9. Apa ayat yang menonjol, apa ayat yang merema, apa ayat yang sentuh hati kita, kita tulis ayat itu. Terus dari scripture itu akan menolong kita untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang teks tersebut. Dan kita harus tafsirkan sesuai dengan konteks yang tepat. Dan kita harus penting untuk hati-hati membacanya. Seringkali kita melihat suatu teks, suatu ayat, dan kita langsung ambil maknanya secara gamblang. Kita harus benar-benar memaknai secara keseluruhan, secara kontekstual. Kita bisa baca, contohnya kalau kita mau lebih memahami, kita baca dari versi-versi Alkitab yang berbeda. Kita baca King James Version-nya, NIV-nya, Message-nya, Alkitab bahasa sehari-hari. Jadi kita bisa nangkep apa sih ayat ini, apa yang mau disampaikan, apa maksudnya. Kedua adalah observation. Kita melakukan observasi dari teks tersebut. Ketika kita sudah baca ayatnya, teks tersebut, pasalnya, dan kita sudah menemukan ayat-ayatnya yang menonjol, yang merema, penting untuk kita memahami makna dari ayat tersebut. Kita melakukan refleksi, kita observasi ayat yang kita udah baca, dan kita bertanya kepada diri kita. Kita bisa melakukan 5W1H. Siapa yang sedang berbicara dalam teks itu? Siapa penulis teks tersebut? Kepada siapa ayat ini ditujukan? Apa tujuan utama dari pesan tersebut? Apa kata-kata kunci yang menonjol, yang penting untuk kita garis bawahi? Dan kita bisa cari juga kalau ada makna-makna kata-kata yang kita tidak pahami. Dan kita juga bisa melihat definisinya dari bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya. Contohnya misalkan ketika bicara soal dosa, itu juga bicara hamartiah, yaitu ketika kita missing the mark. Jadi dosa bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang salah, tidak sesuai dengan hukum Tuhan, perintah Tuhan. Tapi ketika missing the mark, ketika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita cuma lewat 1 cm, 1 mm, 1 detik, kita tidak melakukan apa yang kita harus lakukan, itu udah hamartiah, itu udah dosa. Jadi kita jadi pemahaman kita luas. Terus contohnya adalah hamba, yaitu doulos. Terus contoh-contoh lainnya juga. Dan juga contohnya yang lain kalau kita bisa melihat kata aslinya, kekudusan atau holy, bahasa aslinya itu hagios, itu bicara mengenai kita dipisahkan, bukan hanya dipisahkan dari hal-hal dunia, keinginan daging, dari hawa nafsu, tapi kita dipisahkan untuk tujuan ilahi, untuk tujuan Tuhan. Jadi kita sadari bahwa kudus dalam bahasa aslinya hagios, artinya kita dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Kita hidup kudus, kita lebih memahami bahwa kita hidup kudus bukan hanya dipisahkan dari dunia, tapi kita dikhususkan Tuhan untuk melakukan suatu tujuan, rencana, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa merubah paradigma kita. Kita nggak lagi sekedar menjauhkan diri dari hal-hal dunia, tapi kita juga mengkhususkan diri kita untuk perkara-perkara surgawi, untuk rencana Tuhan digenapi. Lanjut, yang A adalah aplikasi. Kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari berdasarkan observasi yang ada. Kita buat connection dari ayat ini ke dalam kehidupan kita. Dalam aplikasi ini kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ketika kita baca Alkitab, apa ayat yang menonjol, kita lakukan observasi, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Jadi apa sih yang Tuhan mau sampaikan melalui ayat ini? Apa sih rema dalam hidup kita? Oleh sebab itu kalau kita saat teduh Gema, ada grup Gema di GBMS Kunci, di gereja lokal, kita baca teks yang sama, bahkan kadang-kadang rema ayat yang sama, tapi pesannya bisa beda, remanya bisa beda. Dari A, B, C, orang yang berbeda, remanya berbeda. Kadang-kadang kita baca lagi tahun depan ayat yang sama, kita dapat rema yang baru. Jadi tergantung dari setiap kita, bagaimana kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi aplikasi bisa berbeda-beda, tapi maksud, tujuan, makna teks itu harus sama, sesuai dengan konteks asli dari penulisnya. Jadi jangan sampai kita
menafsirkannya dengan berbeda. Jadi kita harus menafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Aplikasinya boleh berbeda, tergantung kehidupan kita, tergantung bagaimana Roh Kudus bicara secara spesifik dalam hidup kita. Nah, ini penting karena sekedar membaca Alkitab tidak cukup. Kita harus pastikan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, yang terakhir adalah prayer, doa. Jadi seringkali dalam saat teduh kita cuman yang penting baca satu pasal, kita baca PL, PB, Mazmur, Amsal. Apa yang kita belajari? Langsung aja yang penting kita tulis, kita belajar apa, 1-2 kalimat, kita langsung share, forward. Nah, penting kita lakukan SOAP. Pertama, kita pilih ayatnya yang merema. Kedua, kita observasi 5W1H. Ketiga, kita aplikasi apa yang ayat itu bicara apa dalam kehidupan kita. Contohnya, misalkan bicara mengenai ayat, kita bisa melihat contohnya. Sebentar, saya coba buka ayatnya. Coba kita buka Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Remanya apa? Remanya adalah aku hendak membuat sesuatu yang baru gitu. Kalau secara aplikasi dalam hidup saya, contohnya misalkan ya, saya sharingkan bahwa saya sekarang lagi bergumul dari S2 dalam perjalanan, dan puji Tuhan tahun depan akan lulus dan lagi bergumul nanti S3-nya gimana gitu. Bagaimana Tuhan dapat pimpin, langkah selanjutnya gimana. Nah, ayat ini bicara aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan yang rema yang saya dapat adalah Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Dalam bidang pelayanan contohnya, misalkan Tuhan bukakan pintu yang baru dalam pelayanan, bisa melayani lebih maksimal lagi, misalnya di kota yang baru dan hal-hal yang lain. Jadi kita aplikasikan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebentar, saya balik ke share screen. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjut dulu, Pastor Indri? Oke, saya lanjut dulu ya sebentar ya. Ini contohnya ya, walaupun bahasa Inggris tapi nggak apa-apa, kita sama-sama pelajari. Contoh SOAP-nya adalah ayat Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36, saya akan bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pertama kita lakukan scripture. Dari misalnya kita baca Yohanes 8 yang rema ayat 36, kita catat, kita tulis Yohanes 8 ayat 36. Nah, kedua kita lakukan observasi. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Yohanes. Yohanes sedang menuliskan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kita tahu, oh ternyata dalam konteks ini Yesus yang sedang berbicara, bukan Yohanes. Audiens siapa adalah pembaca mula-mula yang ditujukan oleh Yohanes, yaitu kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi bukan kepada orang bukan Yahudi, bukan orang non-Yahudi, tetapi orang Yahudi Kristen. Konteksnya Yohanes 8 ayat 36 adalah salah satu frase kata-kata inspirasi dalam inspirasional dalam kitab suci. Walaupun dosa memperbudak kita dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, tapi kebebasan kemerdekaan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Dan dosa menipu kita dengan menjanjikan kebebasan, kemerdekaan. Padahal sebenarnya itu dosa mengkorupsi kita, menguasai kita, bahkan memperbudak kita. Jadi bagi mereka yang tidak punya iman kepada Kristus, diperbudak oleh dosa. Roma 6 ayat 18. Dan bukan hanya itu, mereka juga mengalami kematian rohani. Yohanes 3:36. Tetapi ketika kita menemukan Kristus, Kristus adalah satu-satunya sumber kebenaran, dan kita akan mengalami kebebasan. Yohanes 8 ayat 12. Jadi dalam konteks kita bisa lihat apa sih konteks dari kemerdekaan itu. Dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Kenapa bisa berdosa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita lihat konteks-konteksnya, kita bisa hubungkan dengan ayat-ayat yang ada. Makanya penting kita mempunyai konkordansi. Jadi kita bisa baca satu ayat, oh ternyata ada hubungan sama ini, ada hubungan sama itu, dan kita bisa membuat satu rangkaian sesuai dengan konteks yang ada. Terakhir juga ada keywordnya, kata-kata kuncinya.
contohnya adalah free. Kalau dalam bahasa Indonesianya merdeka. Artinya apa? Tidak lagi menjadi budak, merdeka, dimerdekakan, kebebasan sejati. Nah, ini bisa jadi salah satu observasi yang kita lakukan. Simple banget. Ketiga adalah aplikasi. Dari observasi itu, apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, apa yang merema. Wah, ini jadi aplikasinya adalah, ini jadi reminder yang luar biasa bahwa saya harus lebih bersyukur dan berjalan dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan bagi semua yang sudah percaya kepadanya. Saya akan mencari pengampunan, saya akan mencari pemulihan di mana seringkali saya gagal, dan saya minta pertolongan dari Tuhan untuk menolong saya hidup dalam kemerdekaan. Kita bisa identifikasi juga, oh ternyata kita masih terikat oleh dosa. Misalkan dosa, kita masih seringkali emosi, kita masih seringkali suka gampang marah, kita masih ada kepahitan, kita masih seringkali terikat oleh dosa ini dan itu. Tuhan bicara bahwa apabila Yesus anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita, wah ternyata kita sudah terima Tuhan Yesus, kita punya iman, kita sudah merdeka. Berarti saya harus lepaskan dosa ini, dosa itu yang masih merintangi hidup saya. Terakhir, prayer, kita doa kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan terima kasih buat kemerdekaan yang Kau telah berikan. Terima kasih buat keselamatanmu. Terima kasih buat hadiah keselamatan melalui Yesus Kristus. Saya berdoa, tolong saya untuk terus hidup dalam kemerdekaan. Tolong saya untuk terus merenungkan firman-Mu supaya saya bisa bertumbuh. Saya mau membaca firman-Mu, saya mau bertumbuh dalam iman saya setiap hari. Saya mengasihi-Mu Tuhan. Saya berdoa, tolong Bapa yang di surga, berkati saya dalam seluruh area aspek hidup saya. Ubah saya, bentuk saya, supaya saya bisa berubah dan saya bisa semakin hidup dalam kemerdekaan yang Kau berikan. Saya mau hidup saya menyenangkan Engkau, berkenan di hati-Mu, memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Bapa atas segala Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Jadi simple, kita cuma SOAP. Kita pilih ayatnya apa yang merema, kita melakukan observasi siapa penulisnya, siapa pembaca mula-mulanya, konteksnya apa, bisa pakai konkordansi dengan ayat-ayat yang dengan tema yang sama, penulis yang sama. Kita bisa menemukan keywordnya, kata kuncinya. Kita bisa lakukan aplikasi dari semua observasi. Apa aplikasinya? Terakhir, prayer. Nah, prayer ini yang powerful. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita buat gema, tapi kita nggak ada doanya, nggak ada actionnya, hidup kita nggak berubah. Kita cuma, oh ternyata firman ini ajari saya untuk belajar sabar, belajar saya untuk ajari saya untuk lebih murah hati, untuk taat pada firman Tuhan. Tapi kita nggak ada actionnya, dan kita tidak ada prayernya, doanya. Karena ketika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima, di situ terjadi perubahan. Di situ Roh Kudus mulai bekerja mengubah hidup kita. Jadi mungkin SOAP sampai segini contohnya. Apakah ada pertanyaan atau mungkin saya bisa lanjut sedikit, gimana Pastor Indri? Pertanyaan dulu. Lanjut Apakah ke ada pertanyaan, saudara? observasi, Ya, interpretasi, dan yang ada pertanyaan boleh langsung buka mute-nya supaya jelas, saudara. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita perlu dalam di salam sini. Pastor Indri. Iya, silakan yang mau bertanya. Sampai sini sudah jelaskah atau ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu? Nanti ada latihan, jadi nanti kita coba ambil satu teks Matius 2. Kita coba lakukan 5W1H. Oke. Mungkin kita coba lanjut dulu ya Pastor Indri ya. Jadi Ya, boleh, bisa boleh. Nanti saudara ada pertanyaan diketik di chat ya. praktekkan. Iya, pertanyaannya boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Oke. Jadi itu cara kita buat saat teduh SOAP. Tapi kalau cara menafsirkan Alkitab, menafsirkan teks firman Tuhan, ada namanya yang kemarin saya sudah bahas, namanya OPA, bukan kakek ya. OPA kalau bahasa Indonesianya observasi, penelitian, dan aplikasi.
Bahasa Inggrisnya adalah observation, interpretation, application. Observasi adalah kita cek apa makna, maksud Alkitab teks sesuai dengan pembaca mula-mula. Kita lakukan interpretasi sesuai dengan ada metode penafsiran yang ada. Mungkin itu terlalu secara teologis ya, nanti mungkin harus ada kelas sendiri cara menafsirkan Alkitab. Tapi secara garis besar seperti itu. Dan kita aplikasi kepada zaman ini, zaman sekarang untuk pembaca modern. Dan penting kalau kita lihat di bawah ada prayer. Artinya kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan proses penafsiran dengan benar, melakukan observasi, interpretasi, dan aplikasi. Karena Roh Kudus yang sama mengilhamkan para penulis Alkitab, Roh Kudus yang sama mengiluminasi kita. Iluminasi adalah artinya menerangkan. Jadi pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika mau baca sesuatu tapi gelap, nggak terang, nggak bisa lihat apa-apa, lagi di mobil misalkan, kita harus nyalain dulu lampu mobil baru kita bisa baca dong, karena gelap kan. Jadi sama seperti itu maknanya, mengiluminasi, menerangkan teks Alkitab supaya kita pembaca modern bisa memahami seperti maksud dari penulis mula-mula. Itu powerfulnya. Roh Kudus yang sama mengilhamkan, Roh Kudus yang sama yang mengiluminasi. Kita masuk ke cara simpel untuk observasi. Kan tadi kan SOAP ada pertama scripture, teks Alkitab, apa yang menonjol, kedua observation, observasi, ketiga aplikasi, keempat baru prayer. Nah, observasinya secara mendalam. Nah, contohnya adalah kita observasi menemukan fakta yang muncul dalam teks. Nah, ini langkah simpel sebentar. Nah, ini langkah simpel untuk kita melakukan observasi. Mungkin boleh dicatat atau difoto, di screenshot. Pertama, baca berulang-ulang. Jadi kami di sekolah teologi, sekolah Alkitab, pelajaran hermeneutik, kami disuruh baca teks berulang-ulang. 10 menit baca pasal yang sama. Kalau perlu kita baca 20 kali, 30 kali sampai bosan gitu, karena seringkali jujur kita gema karena kita tahu, oh ini cerita kelahiran Yesus, oh ini cerita Tuhan Yesus disalibkan, ini cerita Daud lawan Goliat. Kita baca langsung skim aja, langsung dari seluruh pasal tuh cepet aja gitu, karena kita udah tahu ceritanya. Oh, Daud lawan Goliat, berarti remanya ini. Misalkan kelahiran Yesus, remanya hadiah terindah dalam hidup kita adalah keselamatan. Kita udah tahu ceritanya, kita udah tahu pesannya, kita cuman baca aja, cepet sekali baca. Nah, kalau kita mau melakukan observasi, kita harus baca berulang-ulang. Seperti tadi Pastor Indi udah katakan bahwa repetition is the mother of all learning. Kalau kita mau mengerti, memahami Alkitab secara benar, kita harus baca berulang-ulang. Jangan sampai kita bosan, terus berulang-ulang sampai kita bisa tahu alur ceritanya dan kita bisa ceritakan kembali dengan bahasa kita. Langkah kedua, setelah kita baca berulang-ulang, kita lakukan 5W 1H. Apa aja 5W? Pertama, what, apa, why, kenapa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana. Jadi kita lakukan observasi ini kepada satu ayat dalam Alkitab contohnya. Terus ketiga, coba menemukan fakta dari berbagai sudut pandang. Waktunya kapan cerita itu, waktunya kapan, misalkan pada zaman Raja Daud, pada zaman Raja Salomo gitu. Terus lokasinya di mana tempatnya? Kerajaan utara atau selatan, di pembuangan atau di Mesir atau di tanah perjanjian. Orangnya, tokohnya ada siapa aja, peristiwa apa yang terjadi. Dan keempat, yang penting pokok pikiran apa, inti bahasan apa, gagasan, pesan yang mau disampaikan dalam paragraf itu, dalam perikop itu, dalam pasal itu, dan dalam kitab itu. Nah, contohnya, ini 5W 1H. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, waktunya, why, kenapa, dan how, bagaimana. Contohnya Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mungkin boleh kita sama-sama buka. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ini orang-orang Majus dari timur. Mungkin setelah ini Pastor Indi bisa bantu mengarahkan. Jadi kalau untuk aplikasi nanti mungkin Bapak Ibu Saudara setelah selesai kelas coba baca berulang-ulang.
Matius 2, 1 sampai 12, sampai kita bisa jelasin dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa jelasin dengan kata-kata kita sendiri sampai kita memahami maksud dari teks tersebut. Terus kita melakukan 5W1H. Nah, ini contohnya. Coba kita sama-sama buka dalam Matius 2 ayat 1. Dari ayat pertama saja kita bisa temukan banyak hal. Mungkin kalau ada waktu, mungkin diberikan waktu mungkin 5 menit kita sama-sama baca deh. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab masing-masing. Boleh sama-sama kita baca. Waktunya sekitar 5 menit. Nanti kita bahas bersama 5W1H-nya. Jadi ada gambaran. Nanti mungkin boleh minta tolong ya Pastor Indri, mungkin 1 atau 2 orang bisa bantu menceritakan kembali apa yang terjadi, apa alur ceritanya. Apakah boleh Pastor Indri? Kalau Boleh, Pastor nanti 5 menit, langsung Pastor Joseph yang tunjuk aja. silakan. Ada waktu 5 menit untuk membaca Matius 2 ayat 1 sampai 12. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah selesai baca satu perikop itu, baca lagi sampai waktunya habis. Perhatikan ada tokoh siapa aja, kapan waktunya, di mana, kenapa, bagaimana. Silakan. Oke, waktunya sebentar lagi. Nggak apa-apa, 5 menit kayaknya cukup. Kalau ada yang ngantuk karena bacanya kelamaan, waduh, kayak di sini semangat-semangat semua ya.
justru emang harus berulang kali. Kalau di kampus itu bisa disuruh baca 10 menit baca teks yang sama. Jadi kadang-kadang kita baca pertama kali, oh kita nangkepnya ini gitu. Kita baca lagi bisa, oh ternyata ini terjadi, itu terjadi. Kita baca ke 5 kali, ke 10 kali, 20 kali, pasti beda gitu. Nggak harus baca sampai 20 kali, cukup ya di review lah beberapa menit ini. Nah tinggal 1 menit lagi. Silakan Bu Indri mungkin boleh tunjuk 2 orang untuk Langsung ini belum Sang 5 Yosef w aja yang 1 tunjuk. kita menceritakan kembali kisah orang Majus dari timur yang bertemu dengan Tuhan Yesus, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Jadi nggak boleh sambil buka Alkitab gitu. Gimana Pastor Indri? Boleh minta untuk Pak Heinz Pesik untuk yang pertama. Oke, siap. Oh, sudah waktunya. Silakan. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Hens. Ini dipertajam lagi nih. Ya, puji Tuhan. Ini memang tentang kejadian ini kan kapan ya pada saat proses orang-orang Majus datang melihat bintang datang dari tanah Yehuda, melihat bahwa ada kabar Yesus dilahirkan, maka mereka datang, orang Majus datang, dan kenapa mereka mencari dari tanda ada bintang itu, terus kenapa, when gitu ya. Intinya orang Majus itu mendengar bahwa ada berita yang mereka tahu ada Yesus lahir, kapan di tanah Yudea di Yerusalem. Mereka kenapa, bagaimana mereka bertanya-tanya, dan sampai tokohnya siapa aja. Di situ ada Raja Herodes, ada Tuhan Yesus sendiri, dan ada orang Majus sendiri. Tokohnya yang utama di sini orang Majus mencari Yesus di tanah Bethlehem, di tanah Yudea, di zaman Herodes. Kira-kira demikian kalau tidak salah sih. Mantap Pak Hen, thank you. Luar biasa. Udah 5W1H-nya Pak. Mungkin tadi sudah mantap, sudah lengkap. Tapi untuk langkah pertamanya kita coba ciptakan ulang dulu gitu. Jadi contohnya misalkan kita ciptakan, jadi pada zaman Raja Herodes ada orang-orang Majus yang melihat bahwa ada bintang dari timur, mereka datang ke Yudea, mereka cari Raja Herodes. Siapa nih raja yang akan lahir di tanah Yudea? Raja Herodes panggillah para ahli-ahli Taurat. Mereka lihat teksnya, oh ternyata akan lahir Raja Mesias di Bethlehem. Herodes panggil orang-orang Majus, suruh nanti kamu pergi ya ke Bethlehem, nanti cari tahu siapa nih rajanya, nanti kembali datang kasih tahu kepada saya gitu. Terus orang Majusnya pergi, ketemu dengan Tuhan Yesus yang masih anak dengan Maria di Bethlehem, terus sujud menyembah dan memberikan emas, kemenyan dan mur. Tapi diperingati, dapat peringatan dari Tuhan bahwa jangan kembali ke Yudea, tapi baliklah ke tempat dari timur di mana mereka berasal. Karena diperingati, maka mereka balik, tidak melalui jalan yang mereka pergi. Jadi langkah pertama sebelum kita 5W1H, kita ciptakan dulu kembali gitu, pakai bahasa kita, apa yang kita pahami, alur ceritanya. Jadi kita nangkap, oh ternyata alurnya seperti ini. Orang Majus datang dulu, terus ketemu Herodes. Ternyata mereka tanya tentang raja yang akan lahir. Karena mereka melihat ada bintang, mereka mengikuti bintang yang ada. Herodes panggil ahli Taurat, di mana nih nubuatannya gitu. Oh ternyata di Bethlehem, dalam teks Alkitab. Terus oh ya udah, Herodes panggil lagi orang Majus, kamu pergi ya ke Bethlehem, nanti kasih tahu saya ya. Jadi kita nangkap dulu alurnya, nanti kita masuk ke ayat per ayatnya 5W1H.
Sudah luar biasa Pak Hen, thank you. Mungkin satu lagi Bu Indri, kita coba alurnya dulu ya, nanti baru terakhir 5W1H. Silakan Bu Indri. Silakan volunteer yang mau mencoba. Langsung aja. Ya, selamat malam Bu. Ya, yang Malam. diceritakan tetap di Matius ini ya Bu ya. Ya, saya Matius 2 ayat 1 ini dari perikopnya menulis orang-orang Majus dari timur. Pada saat itu orang-orang Majus dari timur, dia melihat bintang, dia lalu mencari bintang itu yang di Yerusalem itu. Dan dia bertanya-tanya, siapa dia? Apa ada orang Raja Yahudi yang dilahirkan? Karena saya melihat, kata orang-orang Majus itu ada bintang dari timur, dan orang Majus ingin menyembah. Ketika Raja Herodes mendengar, lalu terkejutlah karena Raja Herodes tentunya tidak mau disamakan, kok ada raja bersaing nanti Bu ya. Tentunya Raja Herodes itu langsung terkejut dan dia memerintahkan seluruh Yerusalem untuk dikumpulkan semua imam-imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Lalu mereka mengatakan di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis di dalam kitab, maka Betlehem, yaitu tanah Yehuda ini, juga sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka. Memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel, yaitu Yesus. Lalu diam-diam Herodes itu memanggil orang-orang Majus itu dan berkata, "Oh, bintang itu nampak di mana? Pergilah kamu mencari ke Betlehem. Kalau sudah ketemu anak itu, lalu kamu bilang kepada saya, beri kabar kembali kepadaku. Aku pun," kata Herodes yang licik dan picik ini, ingin menyembah Yesus juga. Tetapi karena Roh Kudus mengingatkan, ya Tuhan mengingatkan, orang-orang Majus itu, janganlah kembali kamu. Ya, karena kamu pasti nanti ya dibunuh sama Herodes juga. Mungkin Herodes juga akan mencari anak itu ya, akan membunuh. Akhirnya orang-orang Majus itu melihat ketemu dengan Ibu Maria, dan setelah menyembah dan memberikan semua harta bendanya, dipersembahkan semua emas, kemenyan, dan mur, dan mereka mengingat mimpinya dan mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Itu yang saya dapatkan Bu, dan saya coba untuk menjelaskan tentang ayat ini. Atau bagaimana penilaian dari Bu Indri dan Yosef. Terima kasih waktunya. Thank you Bu Agnes. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita mengerti ya bahwa waktu kita baca firman itu ternyata enggak semata-mata firman itu langsung tertuju atas kita. Ngerti saudara ya? Ternyata firman itu berupa satu, kalau yang tadi yang di Markus ini berupa satu story, berupa satu cerita, berupa satu history yang pernah terjadi. Jadi kalau kita langsung melihat ayat dan kita berkata bahwa ayat ini cocok buat saya, nah kita benar-benar perlu mengerti ini backgroundnya apa. Nah ini nanti erat sekali kaitannya dengan waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara belajar dengar suara Tuhan, saudara diingatkan ayat. Ya, kita nggak bisa waktu kita diingetin ayat, wah ini sesuai dengan firman, wah berarti ini dari Tuhan. Belum tentu saudara. Kalau konteksnya atau message-nya tidak tepat, maka kita nggak bisa mengklaim sesuatu itu suara Tuhan, sekalipun ada ayatnya. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, yang semakin mengerti lambaikan tangan, haleluya. Wow, silakan Joseph lanjut. Thank you, mantap Bu Agnes, sangat detail, luar biasa, thank you. Nah, kita lanjut coba satu ayat aja kan.
Kalau 5W 1H dari satu perikop pasti panjang. Kita coba dari ayat yang pertama, Matius 2 ayat 1. Kita baca, kita buat 5W 1H-nya. Saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Singkat banget kan? Coba mungkin ada waktu singkat kita buat 5W 1H-nya. Saya akan sharing 5W 1H-nya. What? Apa yang terjadi? Who? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang di sana? Siapa yang memerintah contohnya? Where? Di mana? Di mana itu terjadi? Kemana? Dari mana? When? Kapan? Kapan terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan dia melakukan ini gitu contohnya? Why? Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia pergi? Kenapa dia melakukan tindakan tersebut? How? Bagaimana? Kalau kita ada pertanyaan yang misalkan nggak ada jawabannya, kita nggak usah tulis. Ini khusus untuk yang ada jawabannya di ayat tersebut gitu. Kita lihat yang ada jawabannya di ayat tersebut, supaya kita bisa belajar 5W 1H sesuai dengan konteks. Oke, supaya untuk menyingkat waktu, coba deh kita sama-sama praktek. Ada yang mau coba kalau what-nya apa dari ayat pertama? Mungkin langsung di unmute gimana Pastor Indri, atau Mau minta Pastor Vilma untuk mencoba? Ya, Pastor, coba. Boleh. Yang pertamanya ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk mengenai orang-orang Majus ini. Saya berpikir yang saya dapatkan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berpengetahuan. Yang kedua, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tahu nubuatan-nubuatan yang dari nabi-nabi di Perjanjian Lama, karena di situ contohnya di Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang saya tahu itu, jadi orang-orang Majus ini orang-orang yang berpengetahuan lebih gitu ya, yang sudah banyak belajar gitu kan. Dan Raja Herodes pun juga ketika orang-orang Majus mengatakan hal itu, pasti tanggepin Raja Herodes itu adalah serius gitu kan, serius, dan wah kalau memang itu terjadi saya nggak mau tersaingi lah gitu kan. Itu sih yang pertamanya yang saya tangkap. siap? Thank you Bu Ingrid, thank you. Oke, tadi sudah bisa menciptakan kembali, tapi kita langsung masuk ke contohnya. Jadi dari satu ayat aja kita bisa temukan 5W 1H. Contohnya ya, kita buka di ayat yang pertama sambil kita buka di Alkitab masing-masing. Pertama, what? Dari satu ayat kita bisa temukan apa yang terjadi setelah Yesus dilahirkan. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem gitu. Jawabannya ada di ayat pertama juga. Apa yang terjadi di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes? Yesus dilahirkan. Walaupun agak muter-muter, tapi ini menolong kita untuk mengerti secara kontekstual dan secara lebih mendalam dan melakukan observasi. Why? Kenapa orang-orang Majus datang dari timur ke Yerusalem? Kenapa Yesus dilahirkan di Bethlehem? Nah, ini pertanyaan yang bisa diajukan, tapi jawabannya nggak ada di ayat pertama. Berarti kita harus baca di ayat-ayat selanjutnya. Who?
Siapa yang dilahirkan di Bethlehem? Yesus. Ya, simple kan? Siapa yang datang dari timur ke Yerusalem? Orang-orang Majus. Siapa yang memerintah di tanah Yudea pada saat Yesus dilahirkan? Herodes. Jadi dari satu ayat kita bisa temukan banyak fakta. Siapa yang dilahirkan? Yesus. Siapa yang datang dari timur ke Yerusalem? Orang-orang Majus. Siapa yang memerintah? Herodes. Where? Di mana Yesus dilahirkan? Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Dari mana orang-orang Majus datang? Dari timur. Kemana orang-orang Majus pergi? Ke Yerusalem. When-nya, kapan Yesus dilahirkan di Bethlehem? Yesus dilahirkan pada zaman Raja Herodes. Jadi kita bisa buka timeline-nya, kapan sih tahun Herodes memerintah, apa yang terjadi, latar belakangnya gitu. Kapan orang-orang Majus ke Yerusalem? Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi Yesus dilahirkan dulu, baru orang Majus ke Yerusalem gitu. Jadi ini contoh-contohnya. Kalau how-nya juga nggak ditemukan di ayat pertama. Nanti kita bisa buat untuk ayat kedua, ayat ketiga, setiap ayat. Jadi kita ada gambaran besar. Mungkin itu aja yang sementara bisa disampaikan. Dan satu lagi, kita bisa lewat perspektif tokoh. Dari ayat 1 sampai 12, Herodes, apa yang teks ini, perikop ini katakan tentang Herodes? Ayat pertama, Herodes raja. Ayat kedua sampai 3, Herodes mendengar pertanyaan. Ayat ke misalkan 7, Herodes orang yang teliti. Kita bisa kumpulkan. Nanti orang-orang Majus. Dari teks itu orang-orang Majus itu seperti apa gitu. Fakta-fakta kita kumpulkan, itu bagian dari observasi secara mendetail. Tapi kalau untuk pemula kita melakukan saat teduh, balik lagi ke yang awal, kita cukup siapa penulisnya, siapa pembaca mulanya, ditujukan kepada siapa, apa konteksnya, dan juga kata kuncinya apa untuk melakukan observasi. Mungkin sekian, thank you Pastor Indri, thank you Bapak Ibu Saudara. Sorry kalau masih banyak yang kekurangan. Mungkin kalau ada sesi yang lebih panjang kita bisa bahas dan belajar bersama. Thank you Pastor Indri. Lanjut. Puji Tuhan, thank you Pastor Joseph. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ketik di chat ya. Nah, saya mau tanya sama Pastor Joseph seperti ini. Apa dampaknya kalau kita belajar bahas firman seperti ini dengan SOEP, dengan 5W 1H itu terhadap berjalan dengan Tuhan? Manfaatnya apa gitu? Silakan. Oke, thank you Pastor Indri. Manfaatnya dalam membangun hubungan dengan Tuhan, salah satunya selain pertama knowing about God, kedua talking to God, ketiga hearing from God, keempat walking with God, dan kelima living in God. Yang ketiga hearing from God. Kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, perjalanan rohani kita dengan Tuhan, kita harus dengar dong apa kata Tuhan, apa maksud Tuhan. Dan caranya adalah membaca Alkitab. Kalau kita baca Alkitabnya aja salah, kita nggak nangkep apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan. Kita baca ayat, kita langsung mikirnya itu, wah ini berkat jasmani, mobil baru, rumah baru gitu misalkan. Jadi kita nggak bisa nangkep apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Contohnya satu atau ayat misalkan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau yang lagi galau, yang lagi jomblo, contohnya bisa, wah ini berarti pacar lama berlalu, pacar baru datang. Kan cocokologi gitu kan. Tapi artinya itu ada kehidupan lama sudah berlalu, dosa sudah berlalu, hidup baru sudah datang, kita ciptaan yang baru. Jadi kita harus menafsirkan Alkitab dengan tepat, melakukan SOEP supaya kita tangkap apa sih yang dimaksudkan teks itu, apa yang Tuhan mau bicara kepada kita sesuai dengan pengilhaman dari Roh Kudus. Kita nggak buat-buat, kita nggak ngada-ngada, kita nggak cocokologi, tapi kita tangkap kepenuhan dari firman Tuhan itu dan kita bisa langsung aplikasikan. Dan doa itu yang merubah hidup kita. Kita dimampukan oleh Roh Kudus bukan hanya menjadi pendengar, pembaca, tapi pelaku firman Tuhan. Itu aja Pastor Indri. Sorry boleh izin leave. Thank you. Baik, thank you Pastor Joseph. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Baik, itu satu contoh yang luar biasa saudara ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Wah, bisa cocokologi, bisa bicara soal kalau misalnya lagi patah hati, bisa bicara soal pacar yang lama sudah berlalu, bentar lagi nih dapat pacar baru gitu ya. Atau saudara punya mobil rusak-rusak terus, ya ini mesti ganti ban, mesti ganti ini, mesti ganti itu. Lalu saudara berdoa, tiba-tiba muncul satu ayat di pikiran saudara. Wah, Tuhan bicara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, mobil baru sudah datang, ya kan? Bisa salah gitu saudara.
ya. Jadi ini sebenarnya lebih deep lagi daripada hanya sekedar kita bahas baca firman, kita hanya sekedar saat teduh, ya. Dan ini saudara diberikan tools-toolsnya, ya, cara-caranya. Nah, nanti coba saya akan minta supaya materi Joseph dibagikan di grup sehingga saudara bisa review, ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas di grup. Kenapa? Karena ini kelas discipleship session. Kita mau sama-sama untuk mengeksplor lebih dalam, ya. Baik, saya akan lanjutkan saudara bahwa di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan itu adalah komunikasi dua arah. Yang pertama, bagaimana saudara mendengar suara Tuhan, ya, saudara berdoa, saudara berbicara kepada Tuhan, dan yang kedua, gimana saudara dengar. Sama seperti kayak kita di sini, ya. Kayak tadi Bu Ingrid sharing, kita dengerin semua. Joseph ngomong, saya bicara, saya dengerin. Waktu Joseph bicara, waktu saya bicara, Joseph dengerin. Itu komunikasi, yang namanya komunikasi, yang namanya membangun hubungan, itu pasti dua arah, ya. Minggu lalu saya sempat share tentang bagaimana kita mendevelop sensitivity, ya. Kita sensitif gitu. Bukannya jadi jadi gampang baper, gampang jadi kecewa, gampang jadi sakit hati, tetapi lebih kepada kita mulai mendeteksi apa yang kita rasakan, ya. Karena Tuhan berbicara melalui hal itu. Kalau mungkin kita rasa kok galau ya, kok rasa nggak enak, nggak sejahtera, ya. Bukannya berarti kita ignore, kita cuekin, tetapi kita tanya sama Tuhan, ya, apakah ada dosa yang perlu kita beresin, seperti itu. Nah, kita bicara di sini. Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Waktu kita membangun komunikasi dengan Tuhan, ingat, saudara, ada dua hal yang terus-menerus akan berperan gitu ya, mengambil peran, mendistract kita, ya. Kalau suara Tuhan pasti bukannya mendistract, tapi suara Tuhan itu berbicara kepada kita. Tapi sebaliknya iblis itu berusaha untuk memberikan satu pandangannya. Kalau di gambar ini jelas satu malaikat, ya, satu iblis. Tapi kalau saudara lihat di gambar ini, dua-duanya adalah mukanya orang ini gitu, saudara. Orang ini yang jadi malaikat, orang ini yang jadi suara iblis juga gitu, saudara. Artinya memang benar-benar ada dalam pikiran kita, ya. Hal ini it's real, saudara. Saudara pasti pernah mengalami dan sering mengalami, ya. Contoh, waktu ada seseorang yang kasih WhatsApp kepada saudara, misalnya, Bu, saya lagi bete nih, saya nggak suka sama ibu, misalnya begitu, ya. Nah, pasti ada dua suara yang berbicara, yang sering berbicara, ya. Yang mungkin yang satu berkata, oh, doain dia, kasihan dia sedang mengalami seperti itu. Tapi ada suara yang lain berkata, nah loh, gara-gara kamu ngapain sama dia, gitu, ya. Tapi ada suara dalam diri kita sendiri, aku nggak ngapa-ngapain, kok dia bisa seperti itu ya? Nah, seperti itu, ya. Wah, jangan-jangan, nah gitu. Jadi ini tiga suara ini ngomong terus, saudara. Suara Tuhan, suara iblis, dan suara diri sendiri. Itu bercampur terus-menerus setiap saat, saudara, ya. Tapi di sini saya gambarkan kalau pikiran kita penuh dengan firman, ini dia, ya, penuh dengan firman, maka suara apapun yang masuk, saudara langsung ada screeningnya di sini, ya, ada filternya atau ada sensornya, istilahnya kalau bahasa modernnya, ya. Begitu saudara dengar suara, wah, ini nggak sesuai dengan firman, karena saudara mendalami firman Tuhan melalui saat teduh yang konsisten, saat teduh yang berkualitas, maka langsung saudara kedetek, ini suara mengintimidasi, tolak dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, kenapa building our relationship perlu dalam di sini? Karena salah mendengar, salah menangkap isi hati Tuhan, maka hubungan kita sama Tuhan itu pasti akan terganggu. Saya ulangi, salah mendengar, ya, salah mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu. Nggak usah yang jauh-jauh aja. Dari WhatsApp yang tadi, kalau misalnya katakan, Bu, saya lagi bete sama ibu, gitu ya.
Nah, kalau kita ngikutin dengerin ada satu suara dari iblis ya. Iblis akan bilang, gara-gara kamu sih khotbahnya nggak bener, kamu sih kemarin begini, kamu begitu, tuh dia bete sama kamu. Nanti kalau dia bete, nanti dia bisa begini, dia bisa gitu, dia bisa mempengaruhi banyak orang, dia bisa ceritakan ke banyak orang. Kenapa dia bete? Gara-gara kamu, bla 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 bla, gitu ya. Nah, kalau kita penuh dengan firman, begitu saudara nangkep itu, pertama saudara bilang, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kalau aku salah, aku minta ampun. Ya, pikiran kita langsung apa? Saudara jaga pikiran saudara dan jaga hati kita supaya apa? Hubungan kita sama Tuhan gak terganggu. Contohnya hubungan terganggu. Waktu pikiran kita membiarkan ya suara-suara iblis ini mengganggu pikiran kita, maka waktu saudara berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini ya, pasti muncul tuh. Ada yang bete lu sama kamu. Iya Tuhan ampuni aku ya, dia bete sama aku padahal aku gak ngapa-ngapain loh. Aku bingung juga loh Tuhan, kenapa dia bete sama aku loh Tuhan. Kita doa bisa, tapi isi doa kita seputar dari apa yang mulai masuk di pikiran kita. Kenapa? Karena kita membiarkan pikiran iblis mengintimidasi kita. Akibatnya apa? Akibatnya doa kita stuck. Hubungan kita sama Tuhan juga stuck. Kenapa? Yang ada di hati kita, kenapa dia bete sama saya ya? Emang saya salah apa ya? Bisa berhari-hari gitu saudara. Saudara mikirkan tentang hal ini. Yang pernah ngalamin lambaikan tangan. Haleluya. Wow. Ya. Ini menghambat saudara. Saudara nyembah Tuhan. Ku kagum, hormat akan engkau. Muncul. Ada yang bete sama kamu. Aduh kenapa dia bete ya? Muncul terus ya. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu kita mau bangun hubungan sama Tuhan, ketahuilah iblis tidak suka. Dia coba macam-macam hal ya, sampai kita jadi overthinking, kita jadi gak bisa tidur, asam lambung kita naik, saudara, tangan kita dingin, kepikiran terus. Itu bahaya itu saudara, bisa lama-lama kena ke mental ya. Nah, makanya penting banget ya waktu saudara mendeteksi ini pikiran iblis. Kalau saudara penuh dengan firman Tuhan di pikiran saudara, maka saudara bentengi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga itu tidak membangun kubu-kubu dalam pikiran kita yang menghambat menentang akan kebenaran firman Tuhan. Jadi, begitu ada suara iblis, kamu ngapain tuh? Masa kamu sebagai anak Tuhan bikin orang bete? Ya, saudara langsung bilang dalam nama Tuhan Yesus, kubungkam iblis. Kalau aku ada salah Tuhan, ampuni aku, kuduskan, layakkan, tahirkan, basuh dengan darah Yesus. Udah selesai. Nanti kalau muncul lagi, saudara deklarasikan, aku udah beresin sama Tuhan. Iblis diam dalam nama Yesus. Kalau enggak saudara, itu menghambat. Saudara kerja nggak fokus, saudara masak nggak fokus, ngurusin sana sini nggak fokus. Yang jujur pernah ngalamin lambaikan tangan, haleluya, wow, ya, seperti itu saudara. Ini penting banget. Saya kembali ke sini, ya. Oleh karena itu perhatikan, kalau saudara buka celah lagi atas ngomongan-ngomongan yang ada, ya, maka akan seperti ini nih. Mulai ada tuduhan. Yang satu bilang bete sama kamu. Yang satu bilang kamu ini nggak punya integritas ya. Pokoknya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Wah, kata orang-orang kamu ini hidupnya nggak bener. Kamu suka bohong. Kamu begini, kamu begitu. Wah, kamu jadi batu sandungan. Nah, ini saudara menghambat banget nih. Kalau kita udah sampai posisi gini, kita sulit dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah buka pikiran kita. Ya, buka pikiran kita untuk semua panah-panah yang iblis taruh. Nah, itu dia. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 27, 28, 23. Walaupun di mute kita baca ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku kenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal. Dan untuk selamanya mereka tidak akan binasa. Tak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Ya, domba-dombaku mendengar suaraku.
Kalau kita dombanya Tuhan, kita pasti dengar suara Tuhan. Ada banyak anak Tuhan berkata, kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan ya Bu? Nah itu masalahnya. Saudara buka celah nggak? Ya, sampai banyak orang, banyak panah-panah api dalam pikiran saudara, sehingga saudara bingung. Ini mana dia suara Tuhan ya? Mana ya? Ya, mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri gitu saudara. Itu yang terjadi, ya. Nah, kita akan lihat di sini ada satu video klip. Gak apa-apa ya saudara ya. Satu video klip biar saudara bisa melihat sesuatu yang lebih clear lagi. Ada seorang anak yang memanggil dombanya. Dombanya diam aja saudara, tidak berespon. Ya, sampai 3 kali. Nah sekarang ini adalah gembalanya. Lihat saudara, semua dombanya langsung menengok, berespon, mbak, gitu saudara ya. Dan datang semua saudara. Wow. Dahsyat ya. Langsung respon, ngikutin gembalanya. Bagus saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini. Jadi itu satu pengalaman yang luar biasa, satu contoh yang luar biasa gimana ada percobaan, semua orang berusaha untuk memanggil domba-domba tapi dombanya nggak respon. Tapi waktu gembalanya langsung makannya berhenti, langsung nengok ke gembalanya, langsung jawab mbak gitu saudara, lalu ngikutin gembalanya. Wow, dahsyat saudara. Ini luar biasa banget ya. Oke. Nah ini kita belajar bagaimana sebenarnya kita seharusnya seperti itu. Meresponi janji Tuhan, meresponi suara Tuhan. Nah kita akan lihat saudara di sini. Lanjut ya. Baik. Ya. Mendengar suara Tuhan berarti kita berdiam diri atau tenang. Ya, mungkin yang saudara pernah ikut kelas Listen to God Voice, kita sedikit review. Kenapa tenang saudara? Karena kalau pikiran kita nggak tenang, ada pikiran dari iblis, ada suara dari diri sendiri, itu membuat kita bingung. Yang mana nih ya suara Tuhan? Padahal membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu penting dengan kita dengar suaranya. Semakin kita mengenal Tuhan dan firman-Nya, maka semakin kita mudah untuk tahu isi hatinya. Bahkan menguji suaranya dan membangun hubungan dengannya. Gitu. Ya, semakin kita dengar suara Tuhan, kita tahu bagaimana seorang bapa yang begitu mengasihi anaknya. Saya beberapa kali sering mengalami lawatan Tuhan. Waktu saya lihat seorang anak yang digandeng sama papanya. Ya, pernah satu hari saya melayani di satu kota. Lalu kemudian ibadah raya sudah dimulai. Saya akan khotbah, saya masih duduk di belakang di bagian media. Tiba-tiba masuk satu keluarga di dalam ruang ibadah itu. Ya, anak kecil digendong sama papanya karena ada lagi pujian penyembahan, anaknya puji-pujian, wah, nari-nari, lompat-lompat, bukan lompat-lompat, goyang-goyang gitu, saudara, ikutin musik yang ada. Ya, papanya peluk dia sambil cari tempat duduk. Saudara, anak ini senyum, nyanyi-nyanyi. Wah, begitu bersuka cita. Saudara tahu, saya lihat anak itu aja, tiba-tiba muncul di hati saya kata-kata seperti ini. Seperti anak itu bersuka cita, meresponi hadirat Tuhan, dan papanya senyum melihat anaknya yang nyanyi-nyanyi, senang-senang begitu. Demikian aku bersuka cita melihat kamu yang senang atau bersuka cita melayani. Wah, saya nangis saudara. Makasih ya Tuhan, makasih ya kalau Tuhan senang kalau saya melayani, senang, makasih ya Tuhan. Gitu. Hal yang kecil. Kenapa? Karena saya punya pandangan, saya punya pengertian tentang firman Tuhan
Bapa tuh sayang banget sama anaknya. Figur bapa yang mencari anak yang hilang. Itu kan balik ke firman kan? Ya, figur bapa yang berusaha untuk anak-anaknya itu benar-benar disatukan, dikumpulkan. Saudara, dari hal yang kecil itu kita bisa belajar sesuatu. Makanya waktu kita building our relationship with God, hal kecil di sekeliling kita aja, kita pasti bisa menangkap sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Baik, kita lanjut saudara. Nah, untuk itu, kenapa tadi saya tanyakan kepada Joseph, kenapa sih pentingnya kita SOEP? Kenapa sih kita pentingnya merenungkan firman? Ya, supaya pengenalan kita akan Tuhan, firman yang ada di pikiran kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar cocokologi atau comotologi, comot-comot ayat. Ya, tadi udah contohnya jelas banget, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita salah konteks, maka sebenarnya itu bicara soal kelahiran baru, ya, itu bicara soal dosa yang lama sudah diganti dengan yang baru. Tapi kalau nggak mengerti dengan benar, maka kita akan punya persepsi, analisa ataupun asumsi yang berbeda, yang salah. Dan kita dengan PD-nya bilang, Tuhan bicara sama saya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pelayanan saya yang lama sudah berlalu, Tuhan mau kasih saya pelayanan yang baru. Salah saudara. Ya, nggak cocok, nggak tepat. Ya, terjemahan firmannya. Ya, apalagi kalau dia bilang ini luar biasa, Tuhan berbicara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Suami lama sudah berlalu, suami baru akan datang. Wah, bahaya kan saudara. Ya, jadi ini kenapa saya perkuat di sesi yang 3 kali ini banyak bahas soal mendalami firman Tuhan. Nah, Roma 10 ayat 7 jadi dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita itu timbul dari pendengaran firman loh. Ya, kita nggak bisa main mencomot semua suara yang muncul. Wah, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu. Ya, itu harus relevan dengan firman. Mazmur 85 ayat 8 katakan, aku mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, aku mau mendengar apa yang difirmankan. Daud memposisikan apa? Mau dengar. Ya, mau dengar supaya apa? Nggak salah, nggak masuk di dalam kembali kepada kebodohan, gitu saudara. Nah, ini pedoman yang umum untuk menguji suara Tuhan. Yang pertama, semua suara Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ingat, tidak semua firman Tuhan yang saudara diingatkan, ya, itu pasti berbicara sesuatu tentang kondisi kita. Makanya perlu didalami dulu SOEP-nya. Contoh, waktu Yesus dicobai oleh iblis, Yesus ada di atas bumbungan bait Allah. Iblis bilang apa? Jatuhkanlah dirimu, sebab malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu di Matius pasal yang keempat. Saudara bisa bayangin, itu ayat yang kita deklarasikan tiap hari. Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di bawah atas kakimu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis pakai firman loh, menyerang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita nggak tahu konteks firmannya, ya, ini firman ditujukan oleh siapa, kita main ambil aja. Loh, bukan ada firmannya. Iya, makanya konteksnya apa? Ya, supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam menangkap suara Tuhan. Ya, jadi jelas seperti itu. Yang kedua adalah mendatangkan damai sejahtera, bukan kekhawatiran, kegalauan, atau ketakutan. Karena yang dari iblis itu akan membuat galau. Yang dari iblis itu akan mencuri damai sejahtera kita. Jadi kalau saudara dengar firman, ada pikiran yang terlintas, ada mimpi, ada penglihatan, ada nubuatan, saudara cek dulu yang pertama, sesuai firman gak? Konteksnya, prinsip firmannya sesuai firman gak? Ya, contoh, kalau ada orang yang berkata,
Tuhan suruh saya menceraikan istri saya. Udah pasti bukan sesuai firman. Ya, mau dia bilang ini suara Tuhan, nggak usah percaya udah. Karena nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Karena istri saya tidak bisa mendukung saya. Karena istri saya ngerongrong saya. Ini ada seorang penolong yang sepadan. Nah, kan firman nih saudara ya. Pakai firman ya. Tapi kalau itu konteksnya menceraikan sudah nggak sesuai, sudah nggak usah percaya. Ya, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dan pasti nggak damai sejahtera saudara. Kenapa? Karena konteks firmannya sudah berbeda. Yang ketiga, ini jelas saudara, kalau dari Tuhan harus bersifat membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, membangun, menasehati, dan menghibur kalau sesuai dengan firman. Jadi kalau saudara dengar sesuatu, itu membangun rohani saudara nggak? Kalau dari Tuhan, itu akan membangun rohani saudara. Kalau itu dari Tuhan, itu akan menasehati saudara. Kalau dari Tuhan, itu akan menghibur saudara. Jadi, kalau saudara dengar nubuatan, dengar pesan Tuhan, dengar mungkin orang yang menyampaikan, saya dapat dari Tuhan buat kamu, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak membangun, tidak menasehati, tidak menghibur, ya, mohon maaf, saudara nggak usah pikirin. Kenapa? Karena mungkin berupa teguran, sekalipun message-nya penting sekalipun message-nya benar, kalau saudara dapat dari Tuhan, cara kita sampaikannya harus membangun, menasehati, dan menghibur. Contoh, misalnya, saya nangkep nih Pak John sombong nih. Misalnya, Pak Johnnya yang ini enggak sih. Ya, rendah hati banget gitu ya. Tapi kalau saya doa, saya nangkep, pas Pak John sombong nih. Mulai sombong nih ya. WA-nya dia ada di mana-mana. Semua orang punya nomor WA-nya gitu ya. Misalnya gitu. Saya nggak boleh saudara sampaikan bahwa Pak John sombong ya. Tuhan bicara Pak John sombong. Gitu. Tapi saya sampaikannya, Tuhan rindu untuk Bapak semakin rendah hati. Gitu. Ya. Jadi ini contoh saudara. Yang sudah lalu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita mengikuti protokol. Ya, membangun, menasihati, menghibur. Jadi orang didengarnya dibangun gitu. Orang didengarnya bahwa dia, ada sesuatu yang perlu ditambahkan nih, gitu. Misalnya, Pak John lagi, gitu ya. Kok nggak teliti ya, Pak John ya? Orangnya kok saya doain Pak John kok saya dapatnya tuh, Pak John tuh, lari sana, lari sini, gerak sana, gerak sini, gitu ya. Orangnya serudukan misalnya gitu ya, nggak teliti, nggak hati-hati gitu. Nah, saya nyampeinnya adalah Pak John tolong diuji. Tuhan taruh di hati saya Pak John, tuh Bapak lebih kalem, lebih tenang. Bapak benar-benar menguji dulu sebelum Bapak bertindak. Ya, contoh saudara. Intinya kalau mau pakai kata-kata, Pak John, kok seruduk sih Pak John, gitu kan? Tapi kita nggak boleh nyampein gitu, saudara. Ya, walaupun mungkin aslinya dia seruduk gitu loh. Ya, tapi Pak John ini kalem banget, gitu, saudara. Ya, tapi kita nyampeinnya harus membangun, menasihati, menghibur. Itu protokolnya. Maka orang akan akan diberkati dengan penyampaian kita. Ya, kita semua masih belajar. Pernah gak Bu Indri salah? Pernah. Kita semua pernah salah. Tapi it's okay yang lalu. Kita ke depannya mau lebih baik. Yang mengerti lambaikan tangan. Katakan amin. Haleluya. Baik. Yang ini penting. Yang keempat. Karakter dan hidupnya kita itu harus jadi berkat, saudara. Kalau ada seorang bilang, wah, saya intim sama Tuhan loh. Tuhan bangunin saya jam 4 pagi. Tuhan bangunin saya tengah malam. Saya doa. Saya dibawa untuk deep. Dibawa untuk bahasa roh. Wah, Tuhan bicara. Kata Tuhan. Gitu ya. Nah, bukti salah satu benar-benar dia menangkap apa yang dari Tuhan adalah karakter dan hidupnya ini benar-benar jadi berkat. Kalau hari-harinya karakter dan hidupnya nggak jadi berkat, maaf, di pekerjaan juga dia mungkin menggeser orang lain gitu ya. Hidupannya itu amburadul, nggak jelas,
ya. Dia juga lemes, gak on fire, dan lain sebagainya. Karakternya disandungan, ngomongannya nyakitin. Nah, saudara, itu menjadi satu tanda tanya. Apakah ini dari Tuhan? Kenapa? Karena karakter dan hidupnya tidak menghasilkan buah Roh Kudus. Dan yang keempat terakhir, ada konfirmasi pemimpin rohani. Ya. Jadi harus ada konfirmasi pemimpin rohani, saudara. Kenapa pemimpin rohani? Karena pemimpin rohani yang berjaga-jaga buat hidup saudara. Ya, kita nggak bisa bilang, saya cari konfirmasi, Bu. Aduh, saya cari deh. Wah, dari mana ya? Gitu ya. Wah, dari pesan nabi-nabi Tuhan deh. Saya cari konfirmasi. Ini konfirmasi itu misalnya. Saudara dengar, kita tidak cari konfirmasi. Tapi konfirmasi akan mencari kita. Saya ulangi ya. Kita bukannya, aduh, saya minta konfirmasi nih. Ya, tolong dong Bu Tami buatin saya dong. Saya lagi cari konfirmasi nih. Gak bisa, saudara, gitu ya. Aduh, atau siapa ya di sini ya? Bu Dina, Bu Vivi, ayo dong. Saya minta konfirmasi, Bu, tolong buatin dong. Gak bisa, saudara. Gitu. Kenapa? Karena saudara sama Tuhan, kalau toh ada konfirmasi dari pesan, dari nubuatan, itu Tuhan sendiri yang menggerakkan. Katakan amin. Ya, Tuhan sendiri yang menggerakkan. Atau mungkin saudara dapat konfirmasinya waktu saudara mendalami firman Tuhan. Seperti itu. Ya, intinya adalah membangun hubungan sama Tuhan itu terus-menerus dan tidak hanya satu arah, dua arah. Ya. Dan yang terakhir, saudara, yang menjadi message yang penting, ya, bahwa kita akan masuk Paydalet. Minggu depan kita akan mulai tentang Paydalet. Kita akan mulai berperang untuk menyelesaikan Paygimel, ya. Untuk itu kenapa, saudara? Karena Dalet bicara dua hal. Pertama, pintu yang dibuka, dan yang kedua bicara kerendahan hati. Lihat gambarnya ini Dalet, saudara. Ya, seperti orang yang menunduk gitu. Ya, ini bicara soal kerendahan hati. Ini juga bicara gambaran dari pintu yang sudah terbuka. Ya, secara singkat dari pelajaran building relationship with God ini kita belajar untuk intim, makin dekat dengan firman, makin ngerti firman Tuhan. Ya, makanya pastiin tiap hari saudara baca Alkitab, ya, lalu makin peka. Tiap pagi saudara minta Tuhan buka telinga rohani saudara, berjalan dalam ketepatan dan ketaatan. Supaya apa? Supaya waktu saudara intim, saudara makin nangkap isi hati Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak bicara, saudara. Tapi kita nih ngerti. Ya, kita tiba-tiba ngerti apa yang dia mau. Bisa gak? Bisa. Kita gak dengar audible. Kita gak dengar pikiran terlintas. Kita gak dapatkan mimpi, gak dapatkan penglihatan, gak dapatkan nubuatan. Enggak. Tapi tiba-tiba di hati kita ngerti. Kayaknya kalau gini Tuhan gak suka nih. Tuhan maunya saya dalam situasi seperti ini, saya banyak bersyukur. Dalam situasi yang kayak begini, Tuhan mau mulut saya diem. Ya, gak ngomong sana, ngomong sini, jelekin sana, jelekin sini. Enggak, diem. Tapi apa? Terus memandang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu kita diberi kepekaan tuh. Untuk kita tahu. Ya, walaupun mungkin Tuhan gak bicara, tapi kepekaan. Kenapa? Karena kita membangun keintiman dengan Tuhan. Lalu kita bergerak dalam ketepatan. Supaya tahu pintu yang mana yang dibuka. Dan kita bergerak dalam pintu yang dibuka. Ketepatan dan ketaatan yang membawa kita dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Wow, puji.